Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Fajir Ahmad dengan NIM 204820111161. Saya dari kelas B, angkatan 20. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang Emulgel dalam mata kuliah formulasi dan teknologi sediaan semi solid. Definisi Emulgel. Emulgel adalah kombinasi dari gel dan emulsi, yaitu ketika gel dan emulsi dikombinasikan dari bentuk maupun dosisnya. Emulgel juga adalah sediaan baik dari emulsi tipe air dalam minyak ataupun minyak dalam air yang dicampurkan dengan blending agent, di mana penggabungan dari emulsi dan gel akan meningkatkan stabilitas dan membuat sistem kontrol rilis ganda. Emulgel adalah gel dengan cairan berbentuk emulsi, biasanya untuk menghantarkan minyak yang merupakan zat aktif, dan dalam sediaan tersebut mengurangi kesan berminyak dalam aplikasinya. Penggolongan gel. Jadi, menurut Pharmacopoeia edisi 4, emulsi dalam sistem 2 fase terdispersinya yang digunakan untuk emulgel terbagi atas 2 tipe, yaitu emulsi tipe O per W, yaitu oil in water, atau M per A, minyak dalam air. Emulsi tipe W per O, water in oil, atau A per M, itu air dalam minyak. Jenis-jenis emulgel. Tipe emulsi yang digunakan untuk emulgel. Jadi satu, tipe emulsi berdasarkan fase terdispersi O per W, minyak dalam air, atau W per O, air dalam minyak. 2. Multiplane emulsion adalah sistem polydispersi complete yang dimana kedua minyak dalam air dan emulsi air dalam minyak ada secara bersamaan yang distabilkan oleh surfaktan lipofilik dan hidrofilik masing-masing. 3. Dual emulsion adalah emulsi yang fase terdispersinya mengandung tetesan-tetesan globul. 4. Mikroemulsi definisikan sebagai sistem yang terdiri dari minyak, dari air, minyak, dan amfimil yang isotropik optik tunggal, yang secara termodinamika merupakan larutan air yang stabil. Emulsi yang digunakan untuk emulgel itu ukuran globula yang A, emulsi diameter globul, emulsi berkisar antara 0,1 sampai 100 mikrometer. Itu banyakkan emulsi yang berlaku dalam variasinya mempunyai partikel dispersi dengan diameter dalam range itu 0,1 sampai 100 mikrometer. B, mikroemulsion. Mikroemulsi terdiri dari globul-globul yang diameternya 10 sampai 200 nanometer. Mikroemulsi memiliki ukuran mikro atau nano, ukurannya dari 200 nanometer. Pembuatan emulgel. Jadi, kita harus tahu untuk membentuk emulsi itu ada 2 fase, yaitu fase minyak sama fase air. Jadi fase minyaknya itu span 80, minyak kayu manis, dan parafin cair. Fase airnya itu twin 80, aquades, metilparaben, propilparaben, sorbitol, dan propylene glikol. Kita mix, kita campur. Terus itu terjadilah pembentukan emulsi. Nah, habis itu emulsi yang tergabung dalam gel. Komposisi emulgel itu ada zat aktif, fase air dan fase minyak, dan agen emulsi disebut preparasi emulsi. Terus itu blending agent itu preparasi gel atau basis gel yang digunakan untuk mengentalkan atau menstabilkan. Terus itu ada humektan yang digunakan untuk mengentalkan dan menstabilkan. Ada pengawet dan juga pemanis. Evaluasi fisik emulgel. Uji sifat fisik gel yang dilakukan
meliputi organoleptik, homogenitas, pengujian pH, uji viskositas, uji daya sebar, dan daya lekat. Pengujian organoleptis dilakukan dengan cara pengamatan sediaan secara langsung, bentuk warna, rasa, dan bau dari sediaan emulgel. Uji homogenitas dilakukan dengan menimbang 0,1 gram, kemudian dioleskan pada objek gelas. Diamati susunan partikel. Emulgel yang baik tidak terdapat butiran kasar. Pengujian pH dilakukan dengan menimbang 1 gram emulgel, kemudian diencerkan 100 ml Aquades, selanjutnya diuji menggunakan pH meter digital. Syarat pH untuk sediaan oral basisnya itu 5,5 sampai 7,9. Uji viskositas dilakukan dengan menempatkan emulgel pada viskositas, kemudian diatur spidol dan kecepatan yang akan digunakan, dan viskositas dijalankan. Viskositas dari emulgel akan terbaca. Uji daya sebar. Dengan menimbang emulgel sebanyak 0,5 gram, diletakkan di atas kaca berskala. Bagian atasnya diberikan kaca yang sama dan diberi beban 50 gram, sampai diperoleh daya sebar yang konstan, lalu direntangkan waktu sampai 1-2 menit. Diameter yang menyebar diukuran pada saat sediaan berhenti menyebar. Uji daya lekat dilakukan dengan menimbang sediaan 0,25 gram, letakkan di atas dan objek gelas yang telah ditentukan luasnya, kemudian objek gelas lainnya diletakkan di atas. Objek gelas kemudian dipasang pada alat uji dan diberi beban 1 kg selama 5 menit. Kemudian dilepaskan dengan beban seberat 80 gram. Dicatat waktunya hingga 2 objek gelas tersebut terlepas. Ini contoh formulanya, yaitu bahan-bahannya ada kayu manis, HPMC, parafin cair, span 80, twin 80, paraben, etil paraben, propilen glikol, sorbitol, dan Aquades. Di sini kita menguji formula emulgel minyak kayu manis, konsentrasinya itu ada 1%, 3%, 5%, 7%, dan 9%. Cara pembuatannya. Semua bahan disiapkan dan ditimbang. Terus fase emulsi dicampur dengan fase air dan fase minyak. Fase minyak yang meliputi span dan minyak kayu putih dicampur ke dalam parafin cair. Terus fase air yang meliputi twin 80 dilarutkan dalam Aquades, ada metoparaben, propilen paraben, sorbitol dilarutkan ke dalam propilen glikol, kemudian dicampurkan dengan homogen. Terus pembentukan emulsi dengan fase minyak dicampur dengan fase air, kemudian diaduk hingga homogen. Terus fase gel dibuat dengan cara melarutkan HMP ke dalam Aquades dengan mengaduk konstan, lalu dicampur dengan fase cair dengan fase emulsi sambil aduk hingga homogen. Organoleptik meliputi kayu manis, warna bau, dilakukan dengan secara visual. Organoleptik kemudian menunjukkan bahan variasi konsentrasi minyak kayu manis, yaitu formula 1% 1%, formula 2 3%, formula 3 5%, formula 4 7%, formula 5 9%. Berpengaruh terhadap warna yang semakin putih pekat. Hal ini disebabkan karena pengaruh dari fase emulsi yang diberikan minyak kayu manis akan menghasilkan warna putih pekat, dan semakin meningkatnya penambahan minyak kayu manis menjadikan warna semakin putih pekat. Bau kelima formula emulgel yaitu khas kayu manis karena bahan aktif yang digunakan kayu manis. Rasa dari kelima emulgel yaitu manis dan rasa khas kayu manis. Hal ini disebabkan karena terdapat pemanis sorbitol sehingga mempengaruhi rasa manis tersebut. Bentuk yang dihasilkan itu semi padat karena sediaan emulsa termasuk sediaan semi padat. Ini adalah contohnya tampilan hasil uji organoleptik itu emulgel minyak kayu manis. Kita masuk ke evaluasi formula uji homogenitas. Homogenitas emulgel minyak kayu manis menunjukkan
bahwa kelima formula tersebut homogen karena tidak adanya gumpalan-gumpalan pada emulgel dan tidak ada terjadi pemisahan pada emulgel. Berikut adalah hasil uji homogenitas. Dapat dilihat dari formula 1, 2, 3, 4, dan 5. Uji evaluasi. Evaluasi formula uji pH. Emulgel minyak kayu manis menunjukkan rata-rata pH antara 6 sampai 0,8 sampai 6,74 pH. Kemudian minyak kayu manis telah sesuai seperti yang dinyatakan proban. Kriteria pH sediaan oral basis yaitu 5,5 sampai 7,9. Hasil uji regresi linear terhadap nilai pH emulgel kemudian kayu manis menunjukkan nilai signifikasi sebesar 0,000. Artinya ada pengaruh variasi konsentrasi minyak kayu manis terhadap nilai pH emulgel. Hubungan antara konsentrasi minyak kayu manis dan pH emulgel dilihat dari nilai slope adalah positif. Artinya semakin meningkatnya konsentrasi minyak kayu manis, maka semakin meningkatnya pH emulgel. Berikut adalah hasil grafiknya konsentrasi minyak kayu manis. Evaluasi formula uji daya sebar. Penelitian Laverius menyatakan bahwa daya sebar emulgel dapat digunakan dengan baik, berkisaran 3,5 cm sehingga hasil uji daya sebar emulgel minyak kayu manis tersebut adalah setelah sesuai. Hasil uji regresi linear terhadap nilai daya sebar emulgel minyak kayu manis menunjukkan nilai signifikasi. Itu 0,00. Ada pengaruh variasi konsentrasi minyak kayu manis terhadap nilai daya sebar. Hubungan antara konsentrasi minyak kayu manis dan daya sebar emulgel dilihat dari nilai slope adalah negatif. Artinya semakin meningkat konsentrasi minyak kayu manis, maka semakin menurun daya sebar emulgel. Berikut adalah gambarnya. Konsentrasi minyak kayu manis. Pengaruh variasi konsentrasi minyak kayu manis terhadap daya sebar emulgel. Evaluasi uji daya lekat. Hasil uji daya lekat sediaan emulgel kayu manis jika dibandingkan dengan penelitian Ulean DKK yang menyatakan bahwa daya lekat dapat dikatakan baik apabila hasil dari 4 detik sehingga hasil menunjukkan bahwa hanya formula 3, 4, dan 5 yang mempunyai daya lekat baik. Dinyatakan baik karena bahan aktif tidak mudah lepas sehingga dapat menghasilkan efek yang diinginkan. Hasil uji regresi linear terhadap nilai daya lekat kayu manis menunjukkan nilai signifikasi sebesar 0,00. Artinya ada pengaruh variasi konsentrasi minyak kayu manis terhadap nilai daya lekat emulgel. Hubungan antara konsentrasi minyak kayu manis dan daya lekat emulgel dilihat dari nilai slope adalah positif. Artinya semakin meningkatnya konsentrasi minyak kayu manis, maka meningkat daya lekat emulgel. Berikut adalah grafik konsentrasi minyak kayu manis dalam uji daya lekat. Berikut adalah evaluasi uji aktivitas, yaitu antifungi Candida albicans. Emulgel minyak kayu manis diuji dengan dilakukan dalam 2 petri karena saat dilakukan orientasi sebelumnya hasil zona Z jernih yang dihasilkan besar-besar dan saling tumpang tindih. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kesulitan dalam pengamatan sehingga dilakukan dalam 2 cawan petri. Hasil aktivitas antifungi dari kelima formula emulgel minyak kayu manis terdapat pada gambar 7. Berikut adalah hasil uji aktivitas antifungi dalam minyak kayu putih kayu manis. Kesimpulannya, minyak kayu manis mempunyai aktivitas antifungi Candida albicans. Dalam sediaan emulgel minyak kayu manis, kelima emulgel kayu manis mempunyai warna putih pekat, bau khas kayu manis, rasa manis khas kayu manis, bentuk sediaan padat dan homogen. Peningkatan konsentrasi minyak kayu manis menyebabkan pH, viskositas, daya lekat,
meningkat, tetapi daya sebar menurun. Meningkatkan konsentrasi minyak kayu manis mempunyai pengaruh perbedaan yang signifikan terhadap aktivitas antifungi Candida albicans. Dalam sediaan emulgel dan formula 3,5% mempunyai aktivitas antifungi Candida albicans secara dengan kontrol positif. Nilai diameter daerah hambat yang diperoleh yaitu formula 1 12,71 mikrometer, formula 2 20,06 mikrometer, formula 3 22,11 mikrometer, formula 4 22,52 mikrometer, formula 5 24,37 mikrometer. Sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.